Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdaningsih, NIM 091058022018. Kali ini saya bertindak sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu yang pertama ada Saudari Musdalifah Basri selaku pemateri pertama, dan yang kedua ada Noviana selaku pemateri kedua. Kemudian ada Wirdaningsih T, saya sendiri, dan ada Aprilia Salsabila sebagai notulen, dan ada Muhammad Fakhrul M sebagai pemateri ke selanjutnya. Kemudian ada Muhammad Iqra, dan juga terakhir Arfina. Untuk selanjutnya kami akan membahas metode dalam belajar bahasa kedua, dan saya serahkan kepada pemateri pertama, kedua, dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Basri, NIM 09105802211051, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3, selaku pemateri pertama. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam KBBI tahun 2001 halaman 740, metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dihendaki. Jadi, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik, untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik, dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode. Ada 6 ciri metode yang baik, yaitu yang pertama, mengundang rasa ingin tahu murid. Yang kedua, menantang murid untuk belajar. Yang ketiga, mengaktifkan mental, fisik, dan psikis murid. Yang keempat, memudahkan guru. Yang kelima, mengembangkan kreativitas murid. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengembangkan pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqra dari perwakilan kelompok 3. Baik, langsung saja. C. Faktor yang berpengaruh terhadap metode pembelajaran bahasa. 1. Persamaan dan perbedaan antar sistem bahasa pertama siswa dengan bahasa kedua mereka pelajari. 2. Usia siswa pada saat mereka belajar bahasa. 3. Latar belakang sosial budaya siswa. 4. Pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa siswa dalam bahasa yang dipelajarinya yang sudah mereka punyai. 5. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa guru dalam bahasa yang akan dipelajarinya. 6. Kedudukan dan fungsi berbahasa yang dipelajari siswa dalam masyarakat tempat di mana mereka berada. 7. Tujuan pembelajaran yang diinginkan. 8. Alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi pada bagian D, metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa kedua. Jadi yang pertama ada metode tata bahasa terjemahan. Kemudian yang kedua ada metode langsung. Yang ketiga metode Olingual. Saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan
metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa kedua, yaitu yang ketiga ada yang keempat ada pengajaran bahasa komunikatif, kemudian yang kelima ada respon fisik total, kemudian yang keenam ada pendekatan alamiah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detailnya, yaitu metode tata bahasa terjemahan. Metode tata bahasa dan terjemahan adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dalam pemerolehan bahasa kedua dengan bantuan bahasa pertama yang telah dikuasai. Kemudian kelebihan dari metode ini yakni kelas-kelas besar dapat diajar, kemudian guru yang tidak fasih dapat dipakai, kemudian cocok bagi semua tingkat linguistik. Sementara kelemahannya yakni secara linguistik dibutuhkan guru yang terlatih. Kemudian kebanyakan pokok bahasan subjek materi tidak mengenai orang tertentu dan terpisah serta terpencil dari yang lain. Kemudian tidak sesuai bagi orang yang tuna aksara. Metode yang selanjutnya yaitu metode langsung. Metode pengajaran langsung, direct method, merupakan salah satu metode pengajaran yang umumnya dipakai dalam sebuah pembelajaran bahasa kedua, di mana seluruh konstituen yang terlibat, yakni pengajar dan pelajar, dalam proses pembelajaran bahasa kedua tersebut menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa asli selain bahasa kedua yang diajarkan. Nah, kelebihan dari metode ini adalah para pelajar banyak mendapat latihan dalam bercakap-cakap, khususnya mengenal topik-topik lain. Kemudian yang kedua, terjadi banyak interaksi antara guru dan siswa, dan sebagainya. Kemudian untuk kelemahan metode langsung, yakni yang pertama, metode ini tidak berjalan mulus bagi sekolah-sekolah publik, dikarenakan oleh hambatan anggaran, ukuran ruang kelas, waktu dan latar belakang guru. Yang kedua, metode ini lemah fondasi teoritisnya, sehingga jika terdapat keberhasilan yang ditunjuk berperan adalah keterampilan umum dan kepribadian guru, bukan metodologinya. Selanjutnya, metode audiolingual. Metode ini dikembangkan berdasarkan pandangan empiris tentang bahasa. Teori yang mendasari metode ini berakar pada aliran psikologi dan linguistik yang berkembang pada tahun 40-an dan 50-an. Metode ini sering dikenal dengan nama metode oral. Adapun kelebihan dari metode ini antara lain adalah dapat diterapkan pada kelas-kelas yang sedang, kemudian memperbanyak latihan dan praktik dalam aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Sedangkan kekurangannya dalam metode audiolingual antara lain adalah guru terampil dan cekatan sangat dibutuhkan. Ulangan seringkali membosankan karena menghambat penghipotesisan kaidah-kaidah bahasa dan kurang sekali memberi perhatian pada ujaran tuturan yang spontan. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu pengajaran bahasa komunikatif. Metode komunikatif merupakan modifikasi dari metode gramatika terjemah. Penekanan pada metode ini bukan hanya pada segi ingat pada hafalan, tetapi juga kepandaian berbicara. Berbicara yang dimaksud dalam metode ini yakni mengedepankan berbicara dua arah secara efektif serta mampu dalam melafalkan pembicaraan tersebut secara fasih. Kelebihan metode pengajaran bahasa komunikatif yaitu pelajar termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pelajaran langsung dapat berkomunikasi dengan bahasa target. Kemudian pelajar lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Kelemahan dari metode ini yang pertama memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa target. Kemudian kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak mendapatkan porsi cukup. Untuk selanjutnya yaitu metode respon fisik total, di mana metode ini mempunyai prinsip belajar melalui gerakan tubuh. Pada saat guru menginstruksikan dengan kata-kata, siswa merespon dengan gerakan. Begitupun sebaliknya, ketika siswa sudah lancar dengan metode tersebut.
Adapun keunggulannya yaitu satu, pembelajaran bahasa terasa menyenangkan bagi guru dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa merasa terbebas dari perasaan tertekan, stres ketika belajar. Kelemahannya, beberapa orang siswa merasa enggan ketika diminta untuk memeragakan suatu gerakan pelajar dewasa, terutama akan merasa tidak nyaman atau merasa dipersukar dalam kelas yang menggunakan metode ini. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan alamiah, di mana pendekatan alamiah ini dapat dilakukan di suasana santai. Metode ini tidak ada paksaan untuk berbicara bahasa sasaran karena dalam keadaan santai. Adapun pendekatan ini menurut Djajjo Wijojo dikembangkan oleh Terrell berdasarkan pandangan bahwa penguasaan bahasa lebih banyak terjadi melalui proses pemerolehan dalam konteks alamiah. Belajar secara sadar mengenai kaidah tidak terlalu banyak pengaruhnya. Selanjutnya, pendekatan ini juga menggunakan teori monitor dari Kresen dan Djajjo Wijojo dalam Sumardi 1992. Kemudian keunggulannya dapat dilakukan dalam saat suasana santai. Kemudian kelemahannya konsentrasi dalam peningkatan kecakapan para pembelajar, karena jelas metode ini membatasi tujuan kecakapan sampai pada taraf performansi yang agak rendah. Itulah tadi secara detail dari metode-metode apa yang digunakan dalam pemerolehan bahasa kedua. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kami akan memaparkan tentang bagaimanakah pemerolehan pembelajaran dalam bahasa kedua itu. Nah, jadi menurut Khalid A. Harras, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertamanya. Kemudian menurut Nuryani tahun 2013, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh seseorang setelah dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses ketika seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Kemudian menurut Chair dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama ditambahkan sedikit mengetahui bahasa kedua. Lalu penguasaan bahasa kedua meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertamanya. Itulah tadi mengenai pemerolehan pembelajaran dalam bahasa kedua. Untuk selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.